سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Muluk. Sudah memasuki ayat ke-12 ya, surah Muluk ayat 12. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan bagaimana kondisi penduduk neraka dan bagaimana mereka itu masuk ke neraka dan penyesalan mereka ketika sudah masuk ke neraka. Itu pertemuan kemarin subuh ya. Sekarang kita lanjutkan kelompok yang selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ini namanya tafawud namanya. Jadi di dalam kajian tafsir itu, di Al-Quran itu ada keseimbangan. Ketika Allah bercerita tentang azab, Allah juga cerita tentang nikmat. Ketika Allah cerita tentang penduduk neraka, Allah cerita tentang penduduk surga. Ketika Allah cerita Allah menghancurkan satu kaum, Allah juga memuliakan dan mengangkat derajat satu kaum. Jadi artinya dalam Quran itu seimbang. Ini sesuai dengan firman Allah, wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Apa maksud demi yang genap? Kalau ada siang ada malam, ada neraka ada surga. Ketika ada kebaikan ada kejahatan. Ketika Allah berikan reward, Allah juga memberikan punishment. Jadi artinya seimbang. Ya. Maka kalau kita baca Al-Quran itu, ketika ada masalah langsung ada solusi sama Allah. Bukan seperti kita danyo ada masalah solusi oleh pajan ya, Pak. Tidak ada solusi-solusi. Ini ada masalah ada solusi. Ketika Rasulullah dicaci maki oleh As bin Wa'il, ketika As bin Wa'il mengatakan, ya Muhammad anta abtar, kamu itu tidak bisa diuntung, kamu pembawa sial. Langsung turun ayat, inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad jangan takut, yang tidak beruntung itu dia, bukan kamu. Kamu tenang saja. Ini tafawud namanya. Jadi artinya ada masalah, ada masalah, ada jawabannya. Ada masalah, ada solusinya. Sekarang kita cerita tentang penduduk surga. Siapa sebenarnya yang bisa masuk ke dalam surga? Kalau kelompok nerakanya hana pelera guli, itu yang kelompok neraka itu ketika di dunia, mereka ini waktu di dunia buta terhadap kebenaran, tidak mau patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga hasilnya apa? Mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar mereka mengatakan, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Itu seperti yang dibaca Kak Imam tadi. Sekarang kita lanjut ini yang surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya butuh terjemahan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, kita potong-potong dulu supaya mudah kita pahami nanti. Selanjutnya nanti baru lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sekarang potongan yang pertama dulu. Ya, coba dibaca. Iya. Sekarang di sini yakhshawn itu takut itu apa sebenarnya? Dalam Al-Quran ada juga yakhaf, al-khawf, kemudian ada al-khasyah. Al-khasyah, yakhshawn itu di atas khawf. Ya, nembak. Kalau seorang takut kepada harimau, itu namanya khawf. Di atas khawf itu khasyah namanya. Ya, nembak. Itu khasyah. Dia takut kepada Allah, padahal dia tidak melihat. Dia takut kepada azab Allah, padahal dia tidak melihat. Dia khawatir tentang alam barzakh, padahal dia tidak melihat.
Dari mana dia tahu keberadaan Allah? Dia tahu alam barzakh, dia tahu hal gaib melalui Al-Quranul Karim. Ya. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Makanya kita tahu bagaimana kondisi kita ketika sakaratul maut diungkapkan dalam Al-Quran. Bagaimana setelah sakaratul maut, kita mau kemana setelah sakaratul maut? Apakah kita setelah itu habis begitu saja? Al-Quran mengatakan tidak. Ada kehidupan lain lagi di dalam alam barzakh. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Berita inilah yang tidak ada di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Talmud. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Wala najidu fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kami tidak pernah menemukan, ini kata Imam Sya'rawi, kami tidak pernah menemukan berita rinci tentang hal-hal gaib, berita rinci tentang hari kiamat kecuali di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Talmud, tidak ada di situ. Paling-paling di situ cerita tentang kematian saja, itu saja. Cerita tentang sorga dan neraka, tetapi tidak detail cerita tentang sorga dan neraka kecuali Al-Quranul Karim. Maka rugi sekali kita, apalagi ini bulan Ramadan, tidak kita mengkaji Al-Quran. Padahal Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu 4 kali diulang oleh Allah. 4 kali di dalam surah Al-Qamar dengan ayat yang berbeda-beda, Pak. 17, 22, berapa? 32, ada satu lagi, Pak. 4 ayat yang berbeda, Pak. Tetapi ayatnya sama semuanya. Saya permudah, kata Allah, itu ada tasdid di situ, Pak. Walaqad yassarna. Kalau ada tasdid itu maknanya istimrar. Istimrar itu berkelanjutan. Hari ini saya permudah, besok saya permudah, besok saya permudah, besok lagi saya permudah. Jadi artinya setiap hari saya permudah untuk mengkaji Al-Quran, untuk menelaah Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi dipermudah oleh Allah. Jadi tidak ada istilah, aduh saya susah sekali memahami Al-Quran. Tidak susah, Pak. Kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dipermudah, kata Allah. Bahkan anak-anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa hafal Quran, Pak. Jadi hafal Quran. Padahal secara logika kan dia sekolah belum sekolah dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia bisa hafal Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya permudah. Fahal mim muddakir itu hal ta'ajub namanya. Istifham insya'i khabari maknanya ta'ajub. Allah heran sudah dipermudah Al-Quran untuk dikaji. Kenapa tidak mau dibaca? Kenapa tidak mau dikaji? Kenapa tidak mau ditadabbur, kata Allah? Ya, jadi Quran itu dipermudah oleh Allah. Membacanya dipermudah, menelaahnya dipermudah, tadabburnya juga dipermudah. Makanya ini untuk mengetahui keberadaan hal-hal gaib. Ini yang dimaksudkan bil gaib di sini. Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, itu ba ini adalah bahasa babiah namanya. Ini kata beliau ya. Jadi kata beliau ba ini bahasa babiah. Artinya seseorang itu dia takut mencuri karena takut kepada Allah. Seseorang tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Padahal kan tidak nampak. Arti tidak nampak hukumannya juga tidak ada yang tahu. Kalau ada seorang tidak berpuasa, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tetapi karena dia itu takut sekali kepada Allah melebihi takutnya kepada makhluk. Maka di sini diungkapkan dengan yakhshauna. Yakhshaun itu al-khasyah. Itu asyaddul khauf. Di atas takut itu khasyah, Pak. Khauf itu khasyah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Makna yakhshaw bil ghaibi itu yakhshawna azabahu wa la yarawnahu. Dia takut kepada azab Allah padahal dia tidak melihat azab itu. Seorang takut diancam oleh Allah dengan neraka padahal dia tidak tahu sama sekali tentang neraka, Pak. Inilah imannya, Pak. Ya. Jadi makanya iman itu kan harus ada 3, Pak. Kata Syekh Asy-Syanqiti, Pak. Iman itu harus 3. Bil qalbi, bil lafzi, bil jawarih. Iman itu harus dengan hati, Pak. Kita yakin betul, Pak. Setelah yakin dengan hati, at-talaffuz bil lisan. Kita lafadzkan dengan lisan. Setelah lafadzkan dengan lisan, bil jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan anggota tubuh bagaimana? Seorang yakin salat itu wajib. Dia ungkapkan dengan mulutnya, ya Allah, saya ini akan beribadah, saya akan salat, saya akan menunaikan kewajiban saya. Bil jawarih, dia melakukan kewajibannya. Maka kalau dia yakin zakat itu wajib, dia akan bayar zakat. Dia yakin puasa itu wajib, maka dia berpuasa. Kalau dia yakin salat itu wajib, maka dia melakukan ibadah salat. Maka tidak dikatakan beriman.
Kalau seorang sudah saya yakin salat itu wajib, dia ungkapkan dengan mulutnya, tapi tidak salat ya Mbak, maka bukan orang beriman. Maka di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Pertanyaannya, kenapa Allah mengajak orang beriman untuk berpuasa? Kenapa tidak ajak orang lain saja? Ya, Mbak. Maka orang beriman itu dua model, Mbak. Yang pertama dia beriman tapi tidak beramal saleh. Yang kedua dia beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman tapi tidak mau puasa dia, Pak. Dia yakin. Kamu yakin azab Allah? Yakin betul saya. Yakin sorga? Yakin betul saya. Neraka? Yakin juga saya. Kamu puasa? Tidak puasa saya. Ini bothai, Pak. Yakin, Pak. Yakin kalau orang yang tidak salat akan diazab oleh Allah dan tidak bisa dapat syafaat dari siapapun? Yakin saya. Ada salat? Tidak. Salat tidak dia, Pak. Jangan, Pak. Yakin kalau mencuri itu akan dilaknat oleh Allah? Yakin. Tapi kamu mencuri? Saya mencuri ya, Pak. Ini namanya dia yakin tetapi tidak al-jawarih, Pak. Ya, tidak ada al-jawarihnya. Melakukan apa yang sudah diyakininya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ya. Jadi seseorang itu ini yang masuk dalam surga nih, Pak. Ini inna lil itsbat namanya. Jadi kita sudah pernah membahas, kita ulang-ulang saja, Pak. Inna itu selalu di awal ayat. Kalau ini inna berarti awal ayat. Tadi kita sudah tutup buku tentang orang yang masuk ke neraka. Sudah kita tutup buku, Pak. Bagaimana azab mereka sudah kita tutup buku, Pak. Bagaimana pengakuan mereka di neraka sudah tutup buku, Pak. Sekarang kalimat paragraf baru inna. Kita ketahuinya dari inna. Kalau seandainya ayat ini anna berarti itu di tengah-tengah ayat. Tapi ini inna. Maka inna dia harus di awal ayat. Kalau anna itu di tengah ayat, tidak mungkin dia di awal ayat. Ya, kalau kita baca nanti ada ayat yang bunyinya anna. Maka nanti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini awal ayat. Itu kalau inna. Nanti terserah dia mau ditambah ma. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu awal ayat juga. Tapi kalau sudah anna itu di tengah-tengah ayat. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna ghaib di sini, Pak. Ada juga yang mengatakan termasuk Imam Jalalain, termasuk Imam Sawi, apa kata beliau? Yang dimaksud ghaib di sini fi ghaibihim an a'yunin nas fayuti'unahu sirran fayakunu alaniyati aula. Jadi mereka itu patuh kepada Allah bukan di depan manusia saja. Di belakang manusia mereka juga patuh kepada Allah. Karena pada hakikatnya mereka bukan takut kepada manusia. Mereka bukan tunduk kepada manusia, tetapi tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kata Imam Al-Ghazali, salat yang tidak diterima dan masuk kategori riya, seorang ketika salat makin dilihat orang lain makin khusyuk ibadahnya. Ya, Pak. Makin ada orang lain makin khusyuk ibadahnya. Makin banyak zikirnya, Pak. Berarti salah satu indikasi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukan karena Allah. Sedikit saja dalam hati seperti itu, maka perlu kita khawatirkan ibadah kita ditolak atau diterima oleh Allah. Ya, nih, Pak. Jadi artinya tidak ada embel-embel yang lain, Pak. Tidak ada urusan dengan manusia itu. Manusia sama seperti kita juga. Kemudian malaikat sama seperti kita juga. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga makhluk Allah, syaitan juga makhluk Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim ada di dalam kitab namanya Al-Itsbat. Lupa saya. Al-Itsbat apa itu judulnya? Jadi dalam bahasa Arab di situ diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala sudah dipenjara, kemudian mau dibakar oleh Numrud. Ini gara-gara berdebat mereka. Berdebat bagaimana? Numrud mengatakan, saya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Numrud mengatakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Nabi Ibrahim lagi mengatakan, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur, sekarang coba terbitkan dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Mereka terdiam. Setelah itu, Nabi Ibrahim diikat tangannya, kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, fayuqtafu finnar. Dia dilemparkan ke atas api, Pak. Ketika dilemparkan ke atas api, apa kata Numrud? Minta tolong sama Tuhanmu. Coba minta tolong sama Tuhanmu. Katanya Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nabi Ibrahim santai saja beliau. Kemudian malaikat turun. Apa kata malaikat? Ya Ibrahim,
Mau enggak kamu saya tolong? Ya, kami sudah sepakat untuk menolongmu. Kalau kita kan enggak ada, Pak. Kalau kita tolong ngeju, tolong sebentar, tolong saya mau dibakar oleh api ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kemari inisiatif siapa? Apakah inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Kami inisiatif sendiri. Saya tidak perlu kepada makhluk. Kata Nabi Ibrahim, Pak. Kalian juga makhluk seperti saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Termasuk kalian. Tidak bisa kalian menolong saya tanpa izin Allah. Ketika itu langsung Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya, Pak. Ini tawakal level tinggi ini, Pak. Kita kalau sudah kasanting minum hana tawakali lo taplung, ya, Pak. Hana tawakali, Pak. Kalau sudah begini, makanya pertolongan Allah itu akan datang ketika tawakal kita itu hakka tawakuli. Betul-betul tawakal, Pak. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pasukannya itu dalam tafsir Baydawi, Nabi Musa membawa Bani Israel 600.000 orang, Pak, Bani Israel. Sedangkan pasukan Fir'aun itu 1 juta pasukannya dengan senjata lengkap. Ketika mereka itu sudah sampai, mereka lari waktu subuh, Pak. Maka ketika sampai di Laut Merah itu, waktu sudah jam 9 atau setengah 9. Kejadiannya di waktu duha. Secara akal, secara logika, tidak mungkin mereka itu bisa melalui lautan itu, Pak. Yang sangat luas sekali, Pak. Tidak mungkin, Pak. Melangu pihak tidak mungkin, Pak. 600.000 orang. Sehingga Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan dikejar oleh Fir'aun dan Fir'aun akan membunuh kita. Dengan sangat santai sekali. Tawakal level tinggi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang selalu memberikan petunjuk kepada saya, yang selalu menolong saya. Ketika itulah langsung ditolong oleh Allah. Maka tawakal yang hakka tawakuli, disitulah di waktu-waktu santing itulah, ketika itu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita kan tidak, Pak. Ketika waktu santing itu, apapun mau kita lakukan, kita tidak teringat lagi kepada Allah. Pak. Jadi makanya ketika itu Allah mengatakan, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Baru terbelah menjadi 2. Walaupun di sebagian tafsir mengatakan, pertama lautannya bukan terbelah menjadi 2, tetapi ithna asyara asbatan, ada 12 belahan. Ketika 12 belahan, ada 12 lorong untuk mencapai perkampungan namanya Tih. Jadi ketika itu mereka mengatakan, wahai Nabiullah Musa, kalau seperti ini kami akan nanti berpencar nanti. Ketika itu Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, yang 12 itu melebur menjadi 1, Pak. Kataudil azim. Taud itu maknanya apa? Gunung yang sangat tinggi sekali. Jadi mereka itu melewati itu seakan-akan seperti melewati celah-celah gunung yang sangat tinggi sekali, Pak. Ya. Padahal Fir'aun kalau melihat itu saja sebenarnya dia sudah harus beriman sebenarnya, Pak. Harus beriman kepada Allah. Karena kejadian ini tidak pernah terjadi. Dan kejadian ini di luar nalar manusia. Dan kesanggupan manusia. Bagaimana membelah laut menjadi 2, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna bil ghaibi. Sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, coba dibaca lagi. Ya. Mereka akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Ini terjemahannya, Pak. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Lam ini namanya lam istihqaq namanya. Apa itu istihqaq? Istihqaq itu haknya, Pak. Bagi orang yang beribadah karena takut kepada Allah, bagi orang yang beribadah karena dia nanti kalau diazab bagaimana, kalau ini bagaimana, terhadap hal-hal gaib, maka mereka berhak, kata Allah. Ini lam istihqaq namanya, Pak. Itu lam berhaknya, Pak. Lam istihqaq. Seperti dalam surah Al-Fatihah juga ada lam istihqaq. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu alif lam ya, itu alif lam. Kalau ini lam, alif lam itu maknanya istighraq ya. Kalau istighraq itu semuanya milik Allah. Puji-pujian untuk Allah. Ketika kita sakit juga sebenarnya harus memuji Allah, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Engkau sudah membuat saya sakit. Dengan sakit ini saya baru luntedro ya Allah. Saya mengenal diri saya ya Allah.
Kalau engkau tidak sakitkan saya, maka saya entah apa-apa sudah saya lakukan ya Allah. Engkau buat anak saya begini, engkau buat begini, itu pelajaran bagi saya ya Allah. Makanya Nabi Isa mengatakan, seorang yang ridha itu selalu bersyukur kepada Allah, apakah itu positif ataupun negatif. Ini lam istihqaq namanya. Jadi mereka pantas, mereka patut diberikan reward oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Lahum maghfirah. Maghfirah apanya? Mereka akan dapat ampunan dari dosa-dosanya. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini. Ini dosa kecil ya Pak, dalam tanda kutip, bukan dosa besar dulu, dosa kecil Pak. Dosa kecil yang dilakukan seorang itu, ini pendapat Imam Ghazali, akan dimaafkan oleh Allah walau kana uluf, walaupun ribuan dosa dia Pak. Tapi akan dimaafkan oleh Allah. Hari ini buat dosa, astagfirullah lun ya Allah, roh tekalian mati, lun dimaafkan oleh Allah Pak. Ya Allah lun pengegam, lun mak dimaafkan oleh Allah. Ya Allah lun lalai bunuh sedang azan temayang kayak tibi wate dimaafkan oleh Allah ya Pak, dimaafkan oleh Allah. Ribuan kali kata Imam Ghazali, kita berbuat dosa, dimaafkan oleh Allah. Dosa besar begitu juga, tapi ada batas waktunya Pak. Ada batasnya. Seorang syirik, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian dia syirik lagi, setelah itu lantuk bala taubatuhum, tidak akan pernah diterima lagi taubatnya Pak. Nya ulang-ulang Pak. Thumma kafaru, thumma tabu, thumma kafaru, lantuk bala taubatuhum. Ketika dia kafir lagi, dia mau bertobat lagi, tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berhubungan dengan syirik ini Pak. Berhubungan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang pertama dia sudah syirik kecuali ada hal unsur politis di situ Pak. Dia pertama syirik kepada Allah. Kemudian setelah itu dia beriman, dia taubat dan beriman kepada Allah. Kemudian dia syirik lagi. Kemudian mau bertaubat, lantuk bala taubatum, tidak akan pernah diterima lagi taubatnya oleh Allah. Tapi kalau dia beriman, kemudian dia syirik, dia beriman lagi, akan diterima taubatnya oleh Allah, karena baru sekali taubat Pak. Akan diterima taubatnya oleh Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili Pak. Di situ ada 4 pendapat ulama dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalau seandainya seseorang itu dia asyraka billah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahnya diangkat semua oleh Allah, tidak diperhitungkan oleh Allah. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka ibadahnya nol, ya Pak, nol. Walaupun dia seorang ahli tahajud, dia ahli ibadah, dia ahli Quran, tapi ketika dia syirik, nol ibadahnya. Tetapi ketika dia syirik, setelah itu dia bertobat kepada Allah, amal ibadah yang dulu dia lakukan dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan semua, Pak. Ketika dia meninggal dunia, habis dia syirik, dia bertobat dan meninggal dunia, dia meninggal sesuai dengan amal ibadah yang sudah dia lakukan. Apakah ibadah itu diridai atau tidak, ya Mbak? Kalau diridai, dengan ridha itulah dia akan masuk ke dalam surga. Lahum maghfirah, ini maghfirah, Pak. Ampunan. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah, apalagi di bulan Ramadan, Pak? Allah mengatakan begini. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ya Pak. Ini ayat ini jenisnya ijaz hazaf. Bagaimana ijaz hazaf? Kita bukan minta ampun kepada Allah, tidak, bukan berlomba-lomba minta ampun. Nanti jangan salah memahami nanti. Ada orang berlomba-lomba minta ampun, salat tidak dia, Pak. Dia tidak salat. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni. Akhirnya buat maksiat lagi. Ya Allah ampuni dosa saya. Bukan itu, Pak. Wasari'u ila maghfiratin. Ini ada kalimat ijaz hazaf yang dihilangkan dalam ayat ini, Pak. Wasari'u ila a'mali salihat yaghfir lakum dzunubakum. Berlomba-lombalah buat amal saleh. Apa saja amal itu, Pak. Sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah. Kita mencari nilai sekarang, Pak, di bulan Ramadan. Bukan kita cari banyak. Untuk apa banyak sedekah tapi hati kita dengki sama orang lain? Untuk apa kita banyak sedekah tapi menyakiti hati orang lain? Untuk apa kita salat tapi karena manusia? Kita salat tengah malam sampai subuh, Pak. Tapi bergen tapi hati, Pak. Untuk apa salat itu, Pak? Kita mencari nilai. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Kalimatnya putus di situ, Pak. Maka dimunculkan di dalam tafsir wasari'u ila a'mali salihat. Pak. Inilah wasari'u ila maghfiratin. Berlomba-lombalah kamu, berbuatlah kamu kebaikan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang harus ada 2 syarat, Pak. Pak. Yang pertama ikhlas karena Allah. Kita salat subuh ikhlas karena Allah, tapi tidak cukup 1 syarat, Pak.
Kalau tidak ada dua syarat ini, amal saleh kita ditolak oleh Allah dan tidak dikatakan amal saleh. Rugi kita salat subuh tadi, Pak. Rugi kita baca Quran. Rugi kita puasa. Kalau tidak ada dua unsur ini. Apa itu? Al-ikhlasu. Yang kedua, as-sawab. Sawab itu benar. Amal itu kalau ingin dianggap amal saleh, dan amal saleh ini sebagai pelebur dosa, harus dua syarat, ikhlas karena Allah dan amal itu benar. Kalau tidak benar, tidak bisa. Kita salat setiap hari, tapi tidak benar salat kita. Kita wudhu setiap hari, tapi tidak benar wudhu kita. Kita baca Quran setiap, tapi tidak benar bacaan kita. Jangan sampai Al-Quran yang melaknat kita. Jangan sampai melaknat kita. Maka kita disuruh belajar terus. Kalau salah tidak masalah, Pak. Hari ini salah, kita belajar lagi. Oh, hari ini salah. Maka jangan pernah marah ketika dinasihati oleh orang lain. Ini bacaannya salah, tapi kasih tahu yang baik-baik, Pak. Ya. Kalau tidak mau dengar, ya sudah, baca terus seperti itu, ya, Pak. Ini contoh nanti kita membaca ni'mah, Pak. Ya, ni'mah sama niqmah. Padahal kan sedikit, ain sama qa, ya. Ain qa. Makhrajnya hampir sama, ain qa. Ni'mah, niqmah. Itu artinya berbeda, Pak. Ni'mah itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Niqmah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ada satu kampung itu, ketika ada imamnya baca begini, an-niqmah, Pak. Ya Allah, nejo niqmah ke kamu. Turunkan azab ya Allah. You berada, Pak. Akhirnya apa? Saya kasih tahu, tolong nasihati sebentar. Itu yang dibaca imam tadi salah, saya bilang. Coba cari cara bagaimana kasih tahunya. Jangan sampai nanti makmum nanti amin, Pak. Ya Allah, nepetan azab ke kamu, amin. Malaikat bingung, Pak. Kok minta azab mereka ini? Ya, Pak. Tolong kasih tahu sebentar. Akhirnya dikasih tahu pun tidak mau dia. Alah, itu urusan saya itu. Memang sudah seperti itu bacaannya. Akhirnya setiap beliau baca an-niqmahnya, kamu payah pelung Pak, alam masjid, Pak. Dari masjid kami keluar semua, Pak. Kenapa? Kalau diturunkan bala tiba-tiba bagaimana? Dan makmum pun rame-rame, Pak. Ada ratusan amin. Amin. Makmum, Pak. Diulang-ulang lagi oleh imam. Amin lagi, Pak. Ya Allah, nepetran azab ke kamu. Ya Allah, 3. Nepetran azab. Dalam sehari 5 kali berdoa seperti itu. Ini kalau diturunkan azab bagaimana, Pak? Ini gara-gara salah bacaan saja. Qa itu dibaca, ain dibaca qa, Pak. Ain dibaca qa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Paling enggak kita kalau baca Al-Quran, kita belilah satu Al-Quran terjemah, Pak. Kita baca satu ayat, kita lihat dari, oh begini terjemahannya. Dan perlu kita ketahui, setiap apa yang kita baca dalam terjemahan, bukan itu, kadang-kadang bukan itu maksudnya, Pak. Penerjemahan tidak salah. Penerjemah hanya menerjemahkan lafaz dan teks yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tetapi tidak, penerjemah tidak menguraikan apa maksudnya, tidak. Yang penting terjemahannya begini. Ya. Bahasa kita kan begitu juga, Pak. Bahasa Aceh kita, bahasa Indonesia, ya. Artinya kalau ingin dibahasakan dengan bahasa lain tidak cocok. Bagi bahan contohnya, Pak. Pajohbu thiradeng, ya, Pak. Thira. Nanti dipikir orang lain makan nasi garam duduk, terjemahkan, Pak. Nah, mau tahu orang, Pak. Rupanya thira itu apa? Thiradeng sambil berdiri. Sambil duduk. Pajohbu thiradeng, pajohbu thiradu, ya, Pak. Jangan makan nasi garam duduk. Dipikir apa, Pak. Maka penerjemah tidak salah dia. Dia menerjemahkan apa yang ada dalam teks. Teks itu begini, terjemahkan begini. Maka tafsir itu, karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Dan kita tidak tahu kebiasaan orang Arab. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz ini. Maka perlu untuk menelaah kembali, Pak. Tidak cukup dengan terjemahan saja. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tadi di dalam terjemahan diterjemahkan pahala yang besar. Ajrun itu pahala, kabir itu besar. Di dalam tafsir, yang dimaksudkan ajrun kabir itu adalah nikmat mutlak. Apa nikmat mutlak? Masuk ke dalam surga. Ya, nikmat itu kan ada dua. Ada nikmat muqayyad, ada nikmat mutlak. Nikmat muqayyad adalah nikmat yang terikat dengan kita, Pak. Kita kenapa masih bisa menghirup nafas, menghirup udara? Karena masih hidup. Kenapa kita masih enak di jabatan, Pak? Enak karena masih sehat, Pak. Cuma kalau sakit, jabatan hanya hijau oleh, Pak. Itu nikmat muqayyad. Kita punya harta banyak, itu terikat dengan apa? Hidup kita dan mati kita. Kalau kita mati dalam detik ini, harta habis menduma, habis semua harta itu, Pak. Ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad adalah nikmat sementara yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan akan ditarik kembali, Pak. Nikmat hidup akan ditarik kembali. Maka tidak ada semua orang bisa hidup, Pak.
Makanya orang itu enggak hidup abadi, tidak. Kenapa? Nikmat hidup itu nikmat sementara. Nikmat sehat, nikmat sementara. Kita mengatakan lun sehat loronyo, tengok kata sakit ni, Mbak. Nikmat sehat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmat muqayyad. Ajrun kabir ini nikmat mutlak, Mbak. Maka nikmat mutlak itu setelah kita meninggal dunia, waktu sakaratul maut kita sudah mulai nampak nikmat mutlak, Mbak. Diberikan ini, diberikan, dan tidak pernah diambil lagi oleh Allah. Kalau ini kan diambil, Pak. Ini diambil kembali. Lonjok sehat, lonjok demah, Pak. Lonjok harta, lonjok demah, Pak. Saya berikan kebahagiaan, saya ambil kembali, Pak. Tetapi nikmat mutlak tidak diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih nikmat muqayyad, bodoh sekali kita, Pak. Kenapa bodoh? Nikmat ini cuma bisa kita nikmati di dunia saja. Maka bagaimana cara menyikapinya? Ikutilah pola yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Gunakanlah nikmat muqayyad untuk bisa dapat nikmat mutlak. Gunakanlah harta kita untuk bisa beribadah. Gunakanlah kesehatan kita untuk bisa beribadah. Nyokan sedang sehat, Pak, maka mari beribadah. Untuk menyokat sakit, hai dah ibadah le, Pak. Tak jauh masjid hai le. Tak baca Quran pika tutah hanadah tepu-tepu le, Pak. Tak dengar pi hanadah tepu le, Pak. Kita mau salat tak bisa lagi. Sudah apa? Sudah terbaring di atas kasur, Pak. Sudah stroke, Pak. Hanya dah temayang le, Pak. Memata-mata benda lagi, Pak. Tak cok wudu pi hanjut le. Maka gunakanlah nikmat muqayyad yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk bisa dapat nikmat mutlak. Maka rugi seseorang itu. Dia nikmat muqayyad sudah ada, tapi tidak dapat nikmat mutlak, itu rugi sekali dia, Pak. Nikmat muqayyad dia banyak sekali, tetapi nikmat mutlak tidak dapat. Maka nampaknya rugi dia itu ketika mau dia meninggalkan dunia ini. Wal tafatis saqu bisak. Ketika satu kaki menginjak bumi, dunia, satu lagi sudah masuk ke pintu akhirat, Pak. Dia masuk alam barzah. Itulah sakaratul maut, Pak. Ketika wal tafatis saqu bisak, ketika itulah ila rabbika yauma idzinil masak. Dia akan kembali kepada Allah. Ini diceritakan rinci dalam Al-Quran. Kita kemana kita setelah meninggal? Maka orang kafir tidak berpikir apa-apa dia, Pak. Kalau bukan di dunia ini, kapan kita nikmati harta? Kapan kita nikmati ini? Setelah mati nak nikmati lagi, Pak. Habis mati nak nikmati lagi. Ya. Jadi makanya mereka berbuat sesuka hatinya, Pak. Karena tidak ada di dalam kitab-kitab itu yang menceritakan bagaimana kehidupan setelah mati, Pak. Tetapi dalam Al-Quran, apalagi ada dalam satu kitab itu yang pengarangnya juga penafsir juga Imam At-Tabari, Pak. Al-Hayatu Ba'dal Maut. Lumayan juga tebalnya. Beliau mengungkapkan kehidupan setelah mati berdasarkan Al-Quranul Karim. Tapi dalam bahasa Arab. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa ajrun kabir. Maka Imam Jalan lain dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan ajrun kabir ai al-jannah. Ajrun kabir itu adalah sorga. Maka dia akan dapat sorga. Ya. Sekarang kita lanjut. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Sekarang kita bagi-bagi dua dulu. Jadi kita baca sampai kemari. Wa asirru qaulakum awijharu bi. Satu. Yang kedua, innahu alimum bidzatis sudur. Kita baca yang pertama dulu. Coba dibaca terjemahannya, Pak. Ya. Ini apa maksudnya? Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sekarang kita balik. Ya, nih, Pak. Ada dalam satu kitab, saya punya kitab namanya Balaghatul Quran. Kehebatan Al-Quran, Pak. Tetapi satu versi ya. Ada versi yang lain lagi nanti. Dalam versi ini apa namanya? Fi'il amar, kata kerja diterjemahkan dengan fi'il kata apa? Kata perintah diterjemahkan dengan kata benda. Past tense diterjemahkan dengan present. Itu Al-Quran, uniknya Al-Quran. Present diterjemahkan dengan past tense. Salah satunya ini. Wa asirru maknanya apa? Rahasiakanlah atau kamu rahasiakanlah sesuatu atau kamu zahirkan. Nah, itu maksudnya sesuatu apapun yang kamu rahasiakan di dalam hatimu. Kamu berbuat dengki sama orang lain, kamu simpan di dalam hatimu. Atau kamu ungkapkan dengan mulutmu. Bagaimana? Saya benci sekali ke si fulan. Saya tidak suka kepada si fulan. Kamu ungkapkan atau kamu sembunyikan di dalam hatimu, saya tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampaknya. Maka kita seorang itu tak kala dia beriman kepada Allah, kita kembali ke khaib tadi, ketika dia dengki dia langsung astagfirullah, lulaki maaf ya Allah. Saya barusan terbetak dengki sama si fulan. Ada seorang bapak bertanya ke saya begini, Pak. Ya. Ketika kami pengajian di Kapal Lapung, Pak. Jadi jamaah bertanya, Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita ini dengki sama orang lain? Bagaimana?
Sedangkan mulut kita enggak mengucapkan sesuatu, Ustaz. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang dengki sama orang lain? Oh, mudah sekali, Pak. Kalau ingin tahu bagaimana bapak dengki sama orang lain, bapak begini saja. Tetangga bapak yang dekat dengan rumah dengan bapak baru beli mobil baru, Pak. Ya, mobilnya baru atau rumah baru. Bapak ketika keluar dari rumah melihat muka bapak itu, nak berdadu hati tuan. Oh, merdadu, Ustaz. Yang dengki, Pak ya. Yang dengki, Pak. Ya. Dengki itu diberitahukan oleh hati, Pak. Kalau merdadu. Nya berarti dengki, Pak. Hana pun tak pegang dengan bapak. Lun hana dengki lo dengan bapaknya. Lun get takai bapaknya. Tapi hati kita merdadu berarti dengki nih, Pak. Walaupun dengan mulut kita ucapkan, saya tidak dengki saya. Lun get takai dengan bapaknya. Tapi hati merdadu, Pak. Nya dengki, Pak. Atau kita dalam satu kantor, Pak. Teman kita dipromosi jabatan. Kita tidak dipromosi jabatan, Pak. Tiba-tiba kita melihat dia. Tiap ketemu sama bapak ini. Tapi merdadu hati, Pak. Merdadu hati, Pak. Hana mangah hati, Pak. Berarti tanya dengki, Pak. Maka begitu hebatnya hati ini, Pak. Hati ini bisa memberitahukan kalau kita sedang berbuat maksiat. Hati ini bisa memberitahukan kalau kita tadi khusyuk dalam ibadah salat subuh. Makanya ketika habis salat subuh sama hati saja tanya. Baik tanya mbak orang lain, ya, Pak. Jangan tanya, lu nak khusyuk ibadah. Mana pun tanya mbak orang lain, Pak. Tanya sama hati sendiri kita tanya, Pak. Ketika kita assalamualaikum, hati ini tenang, Pak. Ya Allah, tenang tak benar. Tegolam temayang hana tenang lego. Nyoka tenang lego. Berarti khusyuk ibadah kita tadi, Pak. Ini habis salat kita makin susah, Pak. Sudah hidup susah. Makin salat makin susah, Pak. Bagaimana mau khusyuk ibadah? Ketika assalamualaikum, utang lu ngibah, utang ke tinggal, Pak. Habis temayang tinggal utang ke tinggal Allah, Pak. Jadi artinya kita apa mau? Kalau kamu mau ini ambil wudu kata Rasulullah. Kalau kamu gundah ambil wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Habis salat wudu masih juga seperti itu, berarti salatnya tidak khusyuk tadi, Pak. Sedang teman yang Allahu Akbar, utang lun lagi, Pak. Allahu Akbar, nyo kredit lah ngolah apa, Pak. Sami Allah liman hamidah, ja urung tagi lah kapan lun. Allahu Akbar, nyo golom munda kai culi kau, Pak. Allahu Akbar, assalamualaikum, berang ke pelung rumah, Pak. Pementang ni cuci lagi, Pak. Ya, jadi artinya enggak khusyuk kita dalam beribadah. Hati yang memberitahukan, Pak. Seorang yang mencuri punya orang lain, yang pertama, sinyal pertama yang memberitahukan itu adalah hati, Pak. Hana patih cipubuk 3, Pak. Aci ribah ke gop 3, Pak. Coba ribah orang lain, Pak. Ketika kita ribah orang lain, hatinya merdadu, Pak. Merdadu, Pak. Kenapa? Lihat kiri kanan, nah bapaknya pun hana, Pak. Tiba-tiba bapak yang kita ribah tadi ada di depan kita, Pak. Jangan langsung merdadu juga, Pak. Maknanya hati memberitahukan yang kamu lakukan tadi tidak benar. Kamu sudah berbuat dosa, kamu ribah sama orang lain, yang banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa asirru. Kalau kalimat asirru itu kata perintah, Pak. Tapi kalimat perintah ini kita terjemahkan apa? Perintah ini kita terjemahkan kata kerja. Wa asirru artinya rahasiakanlah, sembunyikanlah dan zahirkanlah. Maknanya apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu zahirkan, nah itu maknanya. Contoh lain, Pak. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau adalah waliku di dunia dan akhirat. Apa waliku, Pak? Engkau yang menjaga saya, ya Allah. Apapun tingkah laku saya, ya Allah, engkau jaga, ya Allah. Makanya nanti ada murakabah level tinggi, Pak. Murakabah level tinggi itu seperti murakabahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Murakabah Nabi Yusuf sudah sepenuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin, Pak. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau yang menjaga saya di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Makna tawaffani musliman, ya Allah mati apa namanya? Tawaffani musliman. Makna tawaffani di sini fi'il mudhari', Pak, kata kerja. Tetapi kata kerja diterjemahkan perintah. Ya Allah, kalau bisa matikan saya, ya Allah. Ya, nih, Pak. Menjadi kata perintah. Kata kerja diterjemahkan kata perintah. Kata perintah kata kerja. Ini begitu. Ini kata perintah tetapi diterjemahkan dengan kata kerja. Jadi bukan Allah menyuruh sembunyikanlah, zahirkanlah, tidak. Apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu zahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sembunyikan dalam hatimu, saya tahu, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tahu, Pak? Kita tidak usah jawab ini dulu. Kita melihat seorang teknisi, Pak. Bukan teknisi. Kalau teknisi dia cuma tahu ini saja. Yang merakit mobil. Dia merakit mobil. Dia buat sedemikian rupa secanggih apapun mobil itu. Atau HP, Pak. HP dia yang rakit, Pak.
dirakit HP. Ketika HP ini bermasalah, yang merakit HP dia tahu ini pasti ini masalahnya. Kenapa? Karena dia yang buat, Pak. Dia yang buat. Oh, mobil ini kesalahannya ini dia. Hana putek mita yang lain, yang salahnya bacut mendang salah, gantonya bereh mendum. Ini kalau yang lihatnya siapa? Yang merakit mobil itu, Pak. Dia tahu, Pak. Dia tahu kelemahan dan kelebihan mobil itu. Ini karena mobil kita jual murah, maka ininya aduh yang murah-murah sajalah. Nggak usah mahal-mahal sekali, rugi nanti perusahaan. Maka ketika mobil ini bermasalah, orang yang rakit mobil akan tahu, mobil kamu kenapa? Oh, agak mogok-mogok. Nggak ada lain, itu salahnya. Kenapa? Karena dia yang rakit mobil itu. Ketika manusia bermasalah, Allah akan tahu si fulan begini, hana putek pegah haji. Hana putek pegah ahli ibadah hajinya, cukup bro akai jihan, Pak. Saya tahu betul dia itu, Pak. Makanya kita jangan menyalahkan Allah. Kalau ditanya kenapa kamu jadi pencuri? Karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar, Pak. Allah mengajarkan kita kebaikan dan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Walaqad zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib, Pak. Dalam tafsir Ibnu Arabi itu ditafsirkan saya berikan manusia otak dan saya berikan dia untuk berpikir, Pak. Cemerlang, Pak. Maka otak sudah diberikan untuk berpikir, hati juga sudah diajarkan kebaikan dan kejahatan. Ketika itu Allah mengatakan falak tahamal akabah. Sudah saya ajarkan kamu kebaikan, sudah saya ajarkan kamu kejahatan, sudah ada antivirus dalam hati. Kenapa kamu tetap berbuat jahat, kata Allah? Kenapa tidak mau berbuat baiknya, Pak? Maka kita ini selalu menyalahkan Allah ketika berbuat jahat. Itu kan sudah takdir Allah. Saya mencuri itu kan sudah takdir Allah. Ini seperti ada seorang pencuri, ya. Seorang pencuri ketika dia mencuri ditangkap oleh sahabat dan dibawa ke Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu mencuri?" Pemuda tadi menjawab, "Karena sudah takdir Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis saya pencuri." Ya, nam kagurai, Pak. Kalau kita seperti itu, anak terus jauh boleh deh, Pak. Oh, kapalonya, Pak. Akhirnya Rasulullah mengambil kayu dan memukul pemuda ini, Pak. Pemuda tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pukul saya?" Ini sudah takdir Allah juga yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, Pak. Jadi artinya jangan sembarangan bawa-bawa takdir, Pak. Ini takdir Allah. Kita diberikan ini untuk berusaha, Pak. Kita diberikan cara untuk berusaha dan ikhtiar. Ikhtiar itu diberikan kesempatan kepada kita. Makanya ada orang ahli ibadah hebat sekali ibadahnya. Allah mengatakan, saya lebih tahu dia itu. Dia itu tidak seperti ini. Dia itu nanti akhirnya apa? Akhirnya akan seperti ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia ahli ibadah, dia nggak ini dia. Dia nanti nggak konsisten dalam ibadahnya. Ada orang buat maksiat. Allah menilai si fulan ini nanti pada akhirnya dia akan bertobat dia. Saya tahu betul dia, wataknya saya tahu betul, Pak. Kenapa? Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu betul, Pak. Kalau ada teknisi yang melihat, ini mobil ini biasa dia, ini mogok-mogok sebentar. Nanti apa setelah ini dia akan baik kembali, tenang saja, ya, Pak. Kenapa? Karena dia yang rakit mobil ini, Pak. Dia tahu betul, Pak. Ya. Seperti seorang guru, Pak, ketika melihat muridnya bandel, tidak apa-apa, Bu. Dia memang begitu dia. Ya, Pak. Dia tidak bandel. Nanti dia akan menjadi juara satu dia. Rupanya betul, itu prediksi namanya. Tapi Allah bukan prediksi, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ayat ini, innahu alimum bidzatis sudur. Ya, coba diterjemahkan. Ya. Ini isi hati begini. Apa asbabun nuzulnya, Pak? Asbabun nuzulnya, pada suatu hari orang musyrik, mereka heran. Setiap tingkah laku mereka terhadap Nabi Muhammad, semua diketahui oleh Nabi Muhammad. Mereka ingin berbuat ini, kita besok merancang akan membunuh. Diketahui oleh Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat yang memberitahukan, ya Muhammad, mereka begini, kamu sabar. Heran orang kafir, Pak, orang musyrik. Akhirnya mereka mengatakan sesama musyrik, kita diam-diam saja ya. Nggak akan tahu Tuhan Muhammad, nggak tahu nanti. Kalau ini Tuhan Muhammad tahu, setiap kita ngomong Tuhannya tahu dan memberitahukan kepada Muhammad strategi yang akan kita buat. Sekarang kita diam saja. Diam saja, dengan isyarat saja. Makanya turun ayat ini, Pak. Apapun yang kamu rahasiakan, apapun yang kamu nampakkan, alimum bidzatis sudur. Sudur itu sadrun, Pak. Sadrun itu hati, Pak. Apapun yang ada dalam hatimu saya tahu, kata Allah. Kenapa? Yang merakit kamu itu saya, kata Allah. Yang membuat itu kamu itu saya, kata Allah. Merakit jantung kamu itu saya, kata Allah. Pak. Anak putai bengah, Pak. Mendoktor mentang, doktor saja, Pak. Ini doktor, bukan yang merakit kita, Pak. Doktor kita periksa, nyopakan, nyo mendaduk bacun, dron penyakitnya. Langsung dia tahu, Pak, mendeteksi, Pak. Oh, belum sakit olehnya, kata doktor. Oh, itu bukan kepalanya yang sakit. Kamu mah itu dibawa ke kepala. Kenapa? Ada spesialis jantung, spesialis ini. Dia tahu, Pak. Dokter itu saja tahu, apa lagi yang merakitnya. Yang merakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin minta kesembuhan, mintalah kepada Allah.
Maka Rasulullah mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Mau minta kepada Allah, minta pertolongan, minta kepada Allah ya. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan ayat ke-14-nya nih, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.